Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bincang Muslimah dimanapun kamu berada. Iya, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Bincang Muslimah di segmen YouCast ya. Dimana lagi kamu bisa berekspresi kalau bukan di Bincang Muslimah. Nah teman-teman semuanya, kita di episode YouCast kali ini kedatangan seorang Bunyai. Bunyai sekaligus juga istri dari Kiai kita bersama, Kiai Husein Muhammad. Ya, hafizahullah. Di mana Kiai Husein Muhammad ini kita kenal dengan pemikiran keadilan gender dan keseimbangan gender gitu. Nah, di episode kali ini kita akan sedikit mengulik pemikiran Kiai Husein melalui putrinya, dan juga nanti kita akan ngobrol juga tentang pribadi Ning Hilwa ini. Apakah Ning Hilwa juga menerapkan nilai-nilai keadilan yang disuarakan oleh ayahnya atau tidak? Oke, jangan kemana-mana, kita saksiin ya. Kita tetap ngobrol bareng dengan Ning Hilwa ini. Mungkin yang menjadi pertanyaan aku pertama adalah boleh nggak Ning Hilwa ceritakan gitu tentang siapa sih sebenarnya ayahanda atau Buya Husein ini di mata Ning Hilwa? Sedikit terima kasih atas kesempatannya Mbak Isna. Akhirnya kita apalagi ngobrol-ngobrol lagi setelah sekian tahun. Iya. Udah lama banget pokoknya nih, nggak tahu lagi tuh udah hitungan. Iya, ke Ciputa terus main barnya. Karena sekarang obrolannya sedikit serius tentang Buya, saya akan menceritakan sedikit tentang Buya. Buya tuh umurnya kan udah 68 tahun. Ya, sedikit biografi. Lahir di Cirebon tanggal 9 Mei tahun 53, sekarang umurnya 68 tahun. Kemudian kecil dari keluarga pesantren tradisional, pesantren salaf yang kalian tahulah menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki. Sejak hidupnya di salaf, terus mondok di Lirboyo, kemudian di PTI yang basisnya juga ya kebanyakan orang-orang salaf yang masuk kayak gitu kan. Nah, dari situ Buya tuh melihat, apalagi kan di pesantren Lirboyo itu kan kitabnya kayak Ukudulijen, terus Quratul Uyun gitu-gitu, yang sangat mendiskriminatif perempuan gitu. Kalau perempuan diajak apa gitu sama suaminya nggak mau, maka akan dilaknat gitu. Kok gitu amat gitu ya. Dan Buya banyak membaca tentang kebudayaan masyarakat Arab zaman dulu gitu, yang mana emang dari dulu juga perempuan itu dijadikan objek gitu. Iya. Nah, akhirnya mulailah Buya mengembangkan atau mendirikan WCC Mawar Balkis, yang mana di situ untuk menampung orang WCC Mawar Balkis. WCC itu apa? LSM gitu, LSM. Oh, LSM. Ya. Sebenarnya mulai dari tulisan duluan sih, tulisan sering nerbitin gitu-gitu. Terus akhirnya daripada nggak kerasa gitu dampaknya, akhirnya Buya mendirikan LSM WCC Mawar Balkis namanya itu ya, untuk menampung orang yang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang terkena kekerasan ya. Iya, kekerasan gitu. Dan untuk kemudian mendirikan juga Komnas Perempuan, bukan Komnas, Forum Lintas, ya seperti itulah pokoknya, tapi di wilayah Cirebon. Kalau WCC Mawar Balkis itu di Arjawinangun, di desanya kalau kemudian mendirikan Fahmina itu. Iya. Karena kan yang selama ini kita tahu ya yang Fahmina itu gitu kan aku susah banget tuh nyebut itu tuh nama daerah. Lumayan itu. Nah, oke, itu berarti singkat cerita tentang Buya Husein gitu ya. Nah, kalau tentang pemikirannya sendiri itu gimana nih? Tentang pemikiran khasnya beliau gitu.
tentang keadilan gender ataupun keseimbangan gender? Buya itu orang yang sangat benar-benar menentang yaitu tadi patriarki dan ingin apa sih mendukung kesetaraan dan keseimbangan, karena bagi beliau itu apa sih kesetaraan dan keseimbangan itu apa jadi kita tuh sama-sama makhluk Allah ya, makhluk Tuhan. Kalau kita yakini, kalau kita bertauhid, kalau kita berketuhanan bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa, maha segalanya, berarti yang lain itu, makhluk lain itu sama saja semuanya di dunia ini gitu. Makanya Buya tuh ya udah semua itu sama saja. Hanya saja karena sistem zaman dulu yang masyarakat Arab zaman dulu kayak gitu, patriarki, akhirnya ya udah mau nggak mau perempuan yang ditindas gitu ya. Nah, karena itu apa sih sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama aja, hanya saja kesempatan untuk meraih kesetaraan itu belum ada. Belum ada, masih ada ketimpangan ya antara laki-laki maupun perempuan ya. Oke, nah terus gimana sih beliau memperlakukan perempuan di keluarga, Ning? Oh, nah ini yang gitu. Kan sesuatu yang kayaknya unik gitu kan, beliau menyuarakan gitu, beliau dari laki-laki menyuarakan kesetaraan gender, terus kita jadi penasaran gitu, gimana sih sebenarnya beliau memperlakukan perempuan di keluarganya, mau itu Neng Hilwa kah, atau kakaknya, uminya, atau bahkan adiknya. Nah, kalau Buya sendiri ya, Buya tuh sebenarnya ngasih kebebasannya cuma diarahkan, memang ya mau nggak mau kan ya, setiap orang tua pasti pengen anaknya kan ya terarah dengan bagus ya, walaupun sesetara-setara apapun, tapi Buya tuh selalu mengingatkan walaupun setara tapi bukan berarti perempuan menindas bisa sewenang-wenang menindas laki-laki gitu tuh. Makanya di keluarga itu Buya tuh ya cerita aja, kamu tuh walaupun sama suami ya tapi harus ada apa sih komunikasi gitu. Ada komunikasi walaupun ya tetap nurut sama apa sama suami, tapi kamu juga harus punya itulah keinginan gitu tuh, tapi tetap ngomong gitu loh dengan sopan. Iya. Jadi meskipun kamu bersuami juga jangan sampai itu menghilangkan potensi yang ada dalam diri kamu gitu. Iya, betul. Misalkan masalah pekerjaan rumah tangga tuh Neng, apakah Buya juga turun tangan gitu, kayak misalkan nyapu atau Iya. masak nasi? Ini yang beda dari Buya tuh. Ya wajar aja kalau Buya tuh menyuarakan kesetaraan gender itu. Apa sih, Buya itu kan dari dulu di Lirboyo ya, di Lirboyo Salaf, dan apa sih masak sendiri, nasi goreng apa macam-macam kan ya. Jadi kalau di rumah tuh kalau pengen makan ya udah, nggak, kadang ya kalau lagi pengen masakan sendiri ya masak sendiri kayak Gusmus gitu. Kayak gitu, nggak nyuruh atunya, nggak nyuruh istrinya, nggak nyuruh Umi gitu. Ya udah kalau pengen sendiri, kalau pengen dibuatin ya dibuatin gitu ya, untuk kepengenannya beliau gitu. Jadi benar-benar gak membebani, bahkan Umi sendiri itu dibebaskan, kamu mau kemana gitu, mau di luar apa mau santri, mau ngomong santri, ya mau dua-duanya katanya, ya udah gitu, yang penting bisa bagi waktu aja gitu. Dan sekarang Umi itu di luar sibuk di SMK jadi kepala sekolah, tapi tapi di rumah juga tetap ngaji gitu loh. Iya, kasih kebebasan dipraktekin gitu. Iya. Jadi intinya mah itu tadi ya Kiai Husein, jangan sampai kamu kehilangan kesempatan untuk mengembangkan apa yang sudah ingin kamu capai, apa yang sudah kamu dapatkan sebelumnya juga gitu ya Ning ya. Oke. Menarik sih, karena emang kadang kan laki-laki kalau misalkan pengen ini ya tolong dong kayak gitu ya. Nah ini Buya Husein kalau misalkan emang pengen sesuatu ya lebih baik masak sendiri gitu ya. Iya, nggak pengen merepotkan gitu. Luar biasa sih. Tapi ya mungkin meskipun suami tidak pengen merepotkan gitu, tapi menurut aku juga sih kayaknya lebih baik kita juga sebagai perempuan ya itu juga turut membantu atau setidaknya menemani gitu nggak sih Ning? Iya, benar. Karena kadang ya kita
ya udahlah kalau memang bisa masak sendiri kenapa enggak, tapi kan di kedalaman hati kita juga meneriakkan kayaknya pengen bareng-bareng lebih enak gitu ya. Iya ya, oke. Nah, terus waktu Ning Hilwa mau nikah tuh ada nggak sih pesan-pesan dari Buya khusus untuk Ning Hilwa supaya supaya kamu tuh sebagai perempuan tidak kehilangan identitas gitu? Lah, ini beda kan, pernah ya waktu itu Buya kalau misalkan anak-anak Buya nikah waktu kapan gitu, saya tuh pernah nanya, itu pesannya apa ya kalau itu apa harus nurut sama suami, harus kayak gini-gini apapun sama suami gini-gini. Ya enggak gitu kan. Ya itu, tapi harus ada kesalingan gitu biar kita tuh dianggap gitu kan. Kalau kasihan juga kalau misalkan suami istri hanya di dapur, sumur, kasur kayak gitu. Ya Buya tuh setiap kali ada orang nikahan tuh selalu memberikan puisi kesalingan. Tapi saya udah lupa. Jadi bukan wahai calon pengantin perempuan gitu, taatilah suamimu atau apa. Tapi kesalingan gitu. Iya. Bukan berarti Buya selalu menekankan bukan berarti ingin mengalahkan laki-laki, bukan berarti ingin menindas laki-laki, tapi agar kesalingan itu bisa jalan bareng lah ya. Saling dihargai, saling potensinya. Iya. Emang sih Buya Husein terkenal tuh dengan rangkaian kata-kata beliau yang luar biasa mengena di hati. Iya. Nah, waktu itu kan saya juga pernah nanya tuh, yang lah terus gimana kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu? Gimana? Iya. Pemikiran beliau gimana? Ar-rijal itu maknanya apa katanya? Kan nanya selalu kalau saya tuh diskusi tuh ditanya balik gitu. Rijal apakah apa artinya laki-laki gitu? Atau manusia Rijaluddin gitu ya? Kalau Rijaluddin atau Rijalul Ansor, ya Rijaluddin atau Rijalul Ilmi apa coba? Ya artinya kan orang yang ya itu maknanya rijal itu perempuan dan laki-laki juga gitu, orang yang mencari ilmu, rijalul ilmi gitu, rijaluddin gitu, seperti itu. Tapi oke lah gitu kalau kita maknanya rijal itu laki-laki gitu. Rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala itu artinya apa? Potensi atau kelebihan ya, faddala yang Allah berikan. Ba'duhum 'ala ba'd. Kenapa kok pakainya ba'duhum? Kenapa enggak pakai faddalahum? Ya faddalahum. Berarti ada sebagian yang lain dong gitu. Itu siapa gitu? Ini berat banget memang ya obrolannya terkait tafsir nih. Iya. Kata Buya makanya anak luar biasa. Terus makanya mu'adhamu masyakilil alam mu'adhamu masyakilil alam, kebanyakan masalah terbesar di dunia ini itu min akhta'in lughawiyatin. Masya Allah. Bin basitin. Gitu kan. Itu kata beliau ya nih. Iya kayak gitu. Baca tafsir itu jangan setengah-setengah, coba lihat dari tafsir mana kayak gitu. Ini jadi pesan juga sih buat kita semuanya. Jadi pesan buat kita semuanya untuk nggak asal comot ayat gitu ya Ning ya. Kita harus mempelajari secara mendalam gitu. Nah itulah makanya. Terus? Nah, udah sampai situ tuh diskusinya tuh sama Buya. Banyak sebenarnya. Ya seperti itulah banyak lah. Tapi kebayang lah ya gimana teman-teman Ning Hilwa ini kalau misalkan ada sebuah permasalahan kayak gitu dipecahkan dengan mengulik tafsir, karena selain Buya Husein juga Ning Hilwa ini nyantri di mana-mana gitu kan, sampai juga kemarin nyantri terakhir di Yordan ya Ning ya. Itu mah ikut-ikut aja. Aduh luar biasa. Jadi emang kalau kita mau menimba ilmu ke Ning Hilwa juga Masya Allah luar biasa barokahnya. Sebelum ke Yordan di Mesir ya Ning ya. Berapa tahun dulu di Mesir? Di Mesir 4 tahun. 4 tahun ya, berarti tepat waktu dong. Iya. Masya Allah. Soalnya tuh kan biasanya ada tuh yang katanya
Kalau di Mesir bisa apa? Di Mesir itu jarang ada yang bisa 4 tahun gitu. Nah, tapi kalau perempuan rata-rata 4 tahun semua ya Mas. Kan malu ya kalau Rosi gitu ya. Jadinya mau nggak mau harus belajar. Laki-laki kan santai aja gitu. Iya, atau dikejar deadline. Benar-benar. Pokoknya gue harus selesai nih karena mau nikah, disuruh nikah. Iya, Neng, ngomongin pernikahan nih, ada nggak sih tantangan tersendiri pas mau menikah? Tantangan kayak gimana misalnya nih ya? Tantangan ya mungkin dari psikisnya Ning Hilwa atau dari pihak laki-laki atau dari Buya, kamu jangan ini atau ada keraguan atau apalah gitu. Alhamdulillah ya selama ini saya tuh bersyukur banget ya punya suami yang benar-benar mandiri gitu. Karena kan suami saya tuh itu dari keluarga pesantren yang modern ya, bukan salaf gitu. Jadi benar-benar apa-apa tuh mandiri. Apalagi tuh saya tuh benar-benar ngerasa nyaman, ngerasa benar-benar jadi orang tua itu ketika di Jordan. Kenapa? Karena kan nggak ada siapa-siapa di situ. Mandiri banget ya, kita harus nyebokin mandiin. Ya udah nyebokin mandiin, ituin berdua, ya udah gantian, kadang nyetrika gitu, gantian gitu. Jadi ya alhamdulillah selama ini semuanya bareng-bareng intinya gitu. Alhamdulillah. Dan benar-benar suami itu ngasih kesempatan, ayo gali terus potensimu gitu, mau apa ya udah dibebasin aja gitu. Ya alhamdulillahnya orang waktu di Jordan kan suami kuliah, saya tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya saya minta izin tuh, boleh nggak kalau ikut dauro gitu. Tapi bisa bawa anak nggak gitu. Ya udah nanti ditanya dulu. Pas ditanya, ternyata boleh. Akhirnya ya udah sambil belajar, sambil bawa anak gitu. Itu dua-duanya. Iya, dua-duanya. Tapi untungnya kan ada temen ya. Ya udah satunya dibawain dong, tolong. Gitu. Ya suami mah kuliah aja gitu. Tapi sejauh ini nggak ada perbedaan praktik penerapan nilai-nilai kesetaraan yang diajarkan Buya gitu? Nggak ada kan ini? Ada banyak. Ada banyak perbedaan praktik itu banyak. Perbedaannya. Iya, perbedaan. Ya kalau misalkan perbedaan kayak disuruh nurut atau apa mah ya pasti ya setiap perempuan istri kan ya harus patuh ya sama suaminya. Ya nggak ada cuma itu aja. Yang penting itu saling ngerti komunikasi itu. Oh gitu. Oke. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi gitu Ning tentang sebenarnya apa sih kesetaraan dan keseimbangan kalau ini versinya Ning Hilwa gitu. Selama ya kalau kata saya kesetaraan walaupun sama harus saling mengerti, harus saling komunikasi, tapi tetap nggak boleh menurut saya pribadi berbeda dengan Buya ya. Nggak boleh ya ngebantah, nggak boleh keluar dari syariat lah gitu. Ya kalau menurut saya kalau suami lagi pengen atau apa gitu, ya udah ikut aja kecuali ada alasannya atau apa capek atau apa ya. Karena saya masih memegang teguh ya karena dosa kayak gitu-gitu. Karena ya taat kepada suami itu kan lebih besar ya daripada ke orang tua kalau untuk udah keluarga sendiri gitu. Kalau untuk saya pribadi seperti itu. Iya, benar. Jadi kan emang bukan berarti kita itu juga nilai kebebasan yang diberikan oleh orang tua kepada Ning Hilwa ya. Buya Husein mungkin punya perspektif sendiri, kamu punya perspektif sendiri seperti apa tentang kesetaraan ini ya monggo kersa selama memang antara suami ataupun istri dalam sebuah keluarga itu ridho ya why not gitu ya, tidak masalah begitu. Ya, tapi ada kejadian tuh. Dulu banget pas waktu Fahmina masih awal-awal. Itu kan Buya lagi abis nulis itu ya tentang imam perempuan tuh. Iya. Habis itu MUI Cirebon itu ngeruduk semua di depan kantor Fahmina gitu. Iya. Minta penjelasan gimana ini itu. Terus juga saya juga pernah nanya kayak gitu ya. Diskusi lagi dah tuh. Hasilnya diskusi lagi. Saya tuh pernah iseng nanya, berarti Buya boleh dong mempersilahkan Umi suruh jadi imam gitu.
Terus lihat dulu gitu. Ternyata Buya itu nggak hanya asal kamu boleh jadi imam perempuan, ya ada syarat-syaratnya gitu. iya. Jadi kalau baca tulisan Buya katanya jangan langsung mentah-mentah dilihat judulnya aja, coba lihat itunya dalilnya apanya gitu. Itu udah lengkap gitu, nggak boleh aja. Dan apa setiap fatwa atau setiap pendapat itu ya nggak mesti dilakuin juga nggak apa-apa. Orang Imam Syafi'i dalihnya gitu. Imam Syafi'i Iya. aja berpendapat tapi juga ya kadang nggak dilakuin juga gitu kan, itu untuk orang lain kayak gitu. Karena kalau mau dipakai ya monggo, kalau nggak apa-apa gitu. Iya. Oke. Tapi ini benar-benar berseberangan dengan kiai-kiai di Lirboyo. Waktu itu Buya pernah Iya. cerita, oh diadili tuh Buya sama kiai-kiai Lirboyo, terus dilaksanakan satu diadili juga. Posisi Ning Hilwa sebagai anak kayak gimana? Takut nggak dong? Nah, saya mah nggak ngerti ya, maksudnya masih kurang minim ilmu gitu, jadinya ya udahlah ya didengerin aja gitu. Iya. Tapi emang luar biasa ya. Kalau nggak gitu kan nanti Kiai Husein nggak dikenal juga kan sebagai kiai yang punya perspektif baru tentang keadilan gender atau kesetaraan kayak gitu ya. Beruntung sih, maksudnya ada plus minus memang di ketika kita berani untuk membuka suara gitu. Nah, Ning, kalau berdasarkan perspektif Ning Hilwa nih, aku mau nanya, menurut Ning Hilwa nih perempuan yang berdaya itu yang seperti apa sih? Yang berdaya itu yang mandiri, yang bisa menggali potensinya dan bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Tanpa ya dengan apa? Dengan izin suami, dengan ya seperti halnya itulah ketika udah suami istri ya, udah berkeluarga. Jadi tetap harus mandiri juga tetap, karena nanti kan misalkan suaminya udah nggak ada, ya harus punya itu sendiri, ya punya uang sendiri. Terus potensinya apa? Ya kita bisa menggali potensi agar apa? Agar kita bisa menyalurkan apa yang ada dari kita, kelebihan kita untuk orang lain. Jadi kan bisa bermanfaat gitu. Itu ya. Mandiri secara finansial, secara pemikiran gitu ya. Nah, tadi tuh Neng Hilwa bilang kalau misalkan mau kemana-mana ya harus ada izin suami gitu ya. Nah, kalau suami kebalikannya gitu nggak? Izin juga dengan Neng Hilwa atau tidak? Atau ya udah, saya sebagai suami saya punya otoritas sendiri, kalau memang saya mau keluar ya keluar tanpa izin istri gitu. Nah, inilah yang membedakan itu. Pernah suami saya tuh dikritik gitu sama adiknya, berarti adik ipar saya gitu. Lah suami saya tuh pengen beli sesuatu gitu, apa ya nggak tahu, headset nggak tahu apa gitu. Terus izin dulu ke saya, padahal ya saya mah ya bebas aja. Ngapain si AA katanya, ngapain si AA ngizin segala. Gitu. Iya. Karena kita tuh saling percaya, ya saling cerita, saling itu menghargai, intinya menghargai. Ya, Umi menghargai Abi gitu, ya Abi juga harus menghargai Umi seperti itu. Iya, jadi mungkin sebenarnya kalau bahasa-bahasa orang yang menyuarakan kesetaraan itu sebenarnya itu bukan izin, tapi begitupun dari perempuan ke laki-laki sebenarnya bukan izin, tapi itu mengabarkan gitu ya, menginfo gitu. Sekarang sebenarnya ya mau perempuan ataupun laki-laki punya kesempatan yang sama untuk keluar rumah gitu kan, selama kegiatan yang ada di luar rumah itu bukan perbuatan yang menyebabkan maksiat begitu ya Ning ya. Jadi mungkin kalau ya saya mau keluar ya ini ya gitu. Jadi kayak info aja gitu, sekedar info. Iya, tapi kadang kemudian di sebagian masyarakat kan perkataan atau statement yang info tadi itu dibuat bahwa perempuan itu ya harus izin gitu loh. Jadi kayak lebih menyempitkan makna dari kata-kata itu tadi, ya izin, yang wajib izin tuh ya cuma perempuan gitu. Padahal sebenarnya itu semuanya ya kalau kita maknai secara luas bukan izin yang sesempit itu gitu. Iya benar. Padahal yang ngobrol aja kayak ya
ngomong aja, pamit biasa aja kayak ke orang tua gitu atau kayak ke temen gitu. Ya kan kayak pas kita di asrama, aku pergi dulu ya gitu. Ya kayak gitu aja pas. Ya kan Iya. ngabarin aja gitu. Iya, Nanti kalau ada ngabarin. apa-apa kan gitu. Nah, ini yang kemudian tidak banyak orang tahu nih, bahwa oh ternyata kata-kata itu tuh jangan terlalu sempit dimaknai izin gitu loh, tapi kabarin gitu, infoin bahwa oh aku mau pergi ke sini atau aku akan melakukan kegiatan A, B atau C, begitu ya Ning ya. Benar. Betul, iya. Nah, terus nih kan sudah ada Maher dan adiknya ya. Siapa nama adiknya? Aku. Sami. Oh iya, Sami. Ya, aku tuh baca beberapa kali di Instagram, kok nggak inget-inget gitu. Yang aku inget cuma si Maher aja. Iya. Nah, kan Ning Hilwa sama Mas Mugis ya, udah ada 2. Mas Mugis bukan ya? Iya kan? Gias. Oh iya. Mas Gias. Ya Allah, soalnya berdekatan kan. Ya, Mas Gias itu sudah punya 2 putra, Maher dan Sami dan adiknya. Nah, nanti sudah ada belum sih obrolan dengan suami gitu, pengen kayaknya anak-anak kita perlu dikasih pembelajaran nih tentang kesetaraan gitu. Karena kan kebetulan keduanya putra semua kan, cowok semua gitu. Iya. Enggak sih, sebenarnya yang penting mah gitu, jangan menyakiti perempuan gitu. Nanti kalau udah berkeluarga harus saling menghargai, seperti itu. Enggak macem-macem lah kayak gitu ya. Dan yang penting tuh dari diri kitanya. Kalau kitanya sering komunikasi, kan orang anak pasti lihat kan, oh begitu ya Umi Abi gitu, seperti itu. Nanti juga aku bakal niru seperti itu ke istri aku nantinya, mungkin kayak seperti itu. Jadi kayak Lebih ke perilaku aja. Perilaku, betul, ngajarinnya lebih ke perilaku, ke action begitu ya Ning ya, dan tentunya diiringi dengan nasihat-nasihat begitu ya. Iya, alhamdulillah tercerahkan nih kita ngedengerin ceritanya Ning Hilwa. Ning, mungkin ini sih pengen ini dong sharing ke teman-teman ketika kemarin kan di Mesir belajar sendirian kan, belum berstatus istri orang gitu. Nah, itu gimana tuh untuk perempuan di sana, seperti apa? Apakah betul kata orang bahwa perempuan di sana tuh ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, atau gimana sepengalaman yang Hilwa? Enggak begitu. Pokoknya Mesir, Maroko dan lain sebagainya, selain Saudi ya, itu tuh negara yang paling bebas. Apalagi Mesir ribuan orang. Ya udah, di situ ada banyak sekali kayak buka pengajian atau kajian gitu. Jadi perempuan juga bisa masuk gitu ya. Ikhtilat campur gitu. Bu, bisa juga ya ikhtilat ya di sana ya. Jadi nggak ada yang saya tuh belajar ya perempuan alumni Azhar ya, atau enggak bukan perempuan aja lah ya, laki-laki atau perempuan itu lebih menonjol daripada negara Timur Tengah lainnya. Kenapa coba? Karena lebih dibebaskan, lebih terbebas gitu. Coba sekarang mutakharijinya yang itu kan dari Azhar semua ya, kebanyakan ya. Kecuali Yaya Said kan bagus juga itu. Gitu. Karena benar-benar bebas gitu di sana. Jakartanya Indonesia. Jakartanya Indonesia, benar. Jadi mau kemanapun perempuan sendiri juga insya Allah aman gitu ya Ning ya, selama tidak selama tidak keluar dari budaya yang ada di Mesir kali ya gitu ya. Iya, benar. Tadi kan Ning Hilwa bilang kalau Mesir itu adalah negara yang paling istilahnya aman ya, negara Arab yang paling bebas lah untuk bebas. Enggak aman kalau untuk nggak aman ya, karena tingkat kekerasan juga tinggi gitu ya. Tapi bebas untuk perempuan. Nah, begitu Ning Hilwa masuk ke Yordan tuh gimana Ning? Ada perbedaan yang signifikan nggak?
Kalau di Jordan ya tergantung karena orangnya sedikit ya, cuma 200 orang apa ya orang Indonesianya. Itu tuh ya udah kalau ada orang yang jalan gitu berduaan diliatin terus ngomongin. Pernah tuh waktu itu kan saya jadi penasehat HPMI-nya salah satunya. Istri penasehat. Jadi dikumpulin orang-orang yang orang-orang yang apa perempuan-perempuan lah, semua perempuan itu dia diomongin gini-gini harus ini jangan kelihatan berdua gitu. Kalau nggak kelihatan lah ya udah tapi intinya menjaga gitu loh, menjaga nama baik Indonesia karena kan orangnya sedikit gitu. Soalnya tuh baru aja kemarin itu teman saya tuh padahal udah suami istri tuh kan ke pantai Aqaba gitu langsung ditegur tuh sama orang Yordan gitu. Kamu jangan pacaran gitu diomongin sama ibu-ibu perempuan. Iya paling sampai katanya saya mah udah suami istri kok masa kecil banget gitu karena kan orang Arab mah tinggi-tinggi juga dan wajahnya wajah dewasa. Iya. Kok bisa gitu? Terus mereka percaya kan kalau percaya dikasih tahu fotonya ini gini ada anaknya juga kan di foto. Gitu. Jadi intinya terus lo kamu gimana biayainya katanya? Ya saya buka usaha di sini. Malah curhat. Iya, buka catering gitu. Malah curhat jadinya kan ditanya-tanya. Nah, itu ya menarik sih menurut aku. Jadi intinya kalau misalkan memang perempuan pengen pergi belajar di luar negeri kayak gitu ya, dia memang harus tahu budaya setempat ya Ning ya. Kalau Mesir budaya. Kalau di Arab kan harus pacaran, di Yaman kan. Di Yordan bebas meskipun tidak bisa sebebas di Mesir gitu ya. Iya. Oh menarik sih, aku jadi kayak ngebayangin nih. By the way kemarin Ning Hilwa beasiswa atau gimana Ning? Yang dari mana nih? Yang di Mesir? Di Mesir awalnya enggak, terus kan lihat nilainya akhirnya saya ngajuin dapat beasiswa sampai tingkat akhir. Kalau di Jordan kan udah di Mesir. Suami aja beasiswa orang tua. Oh gitu. Hah? Iya di Jordan. Ya di Jordan suami beasiswa orang tua. Soalnya nggak ada itu beasiswa di Jordan mah. Iya. Jadi istilahnya menemani suami sambil belajar. Wow, paling mahal di Jordan nih. Iya, saya kan udah pernah di Mesir, murah semuanya segalanya murah. Pas nyampe Jordan, kaget banget. Jadi tuh sebelum ke Jordan juga aku tuh nyiapin macem-macem ya, odol nyetok berapa gitu, terus minum satu di. Pokoknya gimana mama yang lain lah ya. Sama kayak harus nyetok semuanya gitu supaya kita nggak kelabakan di sana ya. Tapi ya untungnya itu sih perbekalannya ya. Dan mungkin udah terinfo sebelumnya kali ya Ning ya. Iya. Jadi emang sebelum kita yaitu bepergian ke negara orang, apalagi untuk waktu yang lama, ya kita harus cari info gitu ya. Dulu berapa lama Ning di Yordan? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Selesai berarti tepat waktu semuanya. Wah. Keren banget. Ning, dulu waktu ketemu sama suami ada nggak sih komitmen yang emang harus dijalanin bareng nih gitu? Ada nggak sebelum nikah terus bikin komitmen bareng gitu? Atau ya udahlah kita let it flow aja, biarin aja ngalir? Iya, enggak, malah justru sayanya yang harus belajar karena kan saya kan di dunia baru, di tempat orang gitu. Jadi ya Umi harus ngertiin Abi itu harus kayak gini gitu. Jadi sayanya yang harus banyak belajar gitu, ngertiin suami. Sekarang berarti Ning Hilwa juga di Al Mizan ya Ning? Di Al Mizan ngajar-ngajar juga berarti ya di. Ya sedikit lah belajar. Iya itu tadi kan yang kata Ning Hilwa mengembangkan apa yang sudah didapat gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Betul. Ya karena memang ya punya kesempatan yang sama untuk sama-sama berkembang ya nggak sih? Sama-sama berkembang.
sama-sama menularkan, mentransfer ilmu yang udah didapat gitu. Mungkin ruangnya Ning Hilwa saat ini adalah mengajar, ya berarti mengajar gitu. Yang penting kita nggak stuck gitu nggak sih? Iya. Ya yang penting kita nggak stuck gitu loh, nggak terjebak dengan kungkungan apalah kayak gitu. Makanya nih ada tahu Ning Nadia nggak yang di Kewagian tuh di Jawa Timur? Gimana? Itu kan dia pesantren salaf ya. Dia potensinya tuh gede banget, Iya. dia pinter, hafizah. Ya Allah, pengen tuh ke Syria udah apply gitu-gitu, tapi kan ya karena udah berkeluarga juga udah itu ya udah terhalang kayak gitu. Gimana tuh? Ya itu kembali ke ini sih, apa komitmen antara suami dan istrinya. Jangan lupa nanti di mention nih kayaknya di media sosial karena udah disebutin sama Ning Hilwa namanya Ning Nadia. Itu bagus tuh juga. Iya. Ya udah Ning, mungkin itu aja obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa apa ya, ada yang diambil lah pelajaran baiknya dari obrolan kita ya Ning ya. Paling tidak kita juga tahu tentang pemikiran Kiai Hussein, tentang bagaimana beliau menafsirkan sesuatu gitu kan, tidak asal tafsir satu diambil, tidak, tapi melainkan jam'ur riwayah, semuanya dikumpulkan kemudian dicari ilatnya apa begitu ya Ning ya. Oke, terima kasih Ning Hilwa, mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk Maher, salam untuk Sami, salam untuk Mas Gia semuanya, mudah-mudahan berkah semuanya. Ya Ning, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu langsung ya di Ciputat ya, atau di mana lah. Kalau nggak nanti saya yang ke Banten nih, harus sowan kayaknya. Ya Ning, insya Allah. Makasih banyak Ning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.